teman-teman semua ya. Terima kasih. Udah ini kita mulai lagi ya, mulai podcast lagi. Memang sekarang udah 2 minggu satu kali ya Pak Haji ya kita ya. Ya, dua minggu Nggak sekali. tiap minggu ya. Ya, nggak setiap Mm-mm. minggu. Udah Kita jarangin. nggak setiap minggu ya. Biar ini lebih dapet inilah ya. em, Materi-materi yang lebih enak sih ya. Eh, Materi kita hari ini akan ini eh, dibawakan oleh Mas Ari ya, bercerita tentang pengalamannya ya. Mas Ari ini masih muda ya, sudah mempunyai histori pekerjaan yang bagus ya. Jadi teman-teman sama yang masih masih muda ya, baru yang fresh graduate baru mulai cari pekerjaan ataupun teman-teman yang lagi bekerja juga ya, bisa kita bisa belajar dari Mas Ari trik-triknya seperti apa ya. Oke, Mas Ari, waktu dan tempat silakan. Jadi ini cerita dari entry level menjadi managerial level ya. Iya, Gitu kan? benar Pak Haji. Mantap. Yuk kita dengar. Mudah. Ini seperti dongeng ya, ya kan? Dongeng. Dongeng yang menjadi realita. Makanya Iya, kita harus benar simak benar benar. baik-baik. Oke, thank you Pak Yudi, Pak J. Saya izin share screen ya. Ini malam-malam kalau kata Pak J dongeng, jangan sampai ketiduran ya. Khawatirnya kalau Ketiduran, dongengin jadi ketiduran kayaknya nih nanti. ketiduran, mimpi, ya kan? Besok pagi diwujudkan mimpinya. Amin. Oke, semangat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Pagi, Pagi pagi, pagi pagi. pagi. Ya, asuransi ini mah. MLM. Salah, salah masuk nih misalnya. Salah. MLM nih, ya kan? Teringat Tupperware nih gue. Oke, selamat malam semuanya, teman-teman, Malam, Bapak Ibu. malam, malam, malam. Ya, izin perkenalkan diri dulu ya. Jadi saya Ari Bukhori, mungkin ada yang belum berkoneksi juga. Nanti setelah ini mungkin bisa berkoneksi langsung di LinkedIn ya. Jadi di sini saya dikasih kesempatan sama Pak J, sama Pak Yudi, sama Pak Tama untuk sharing lah ya, sharing sedikit terkait dengan climbing corporate ladder. Jadi benar nggak Miss Ai? Climbing, Penyebutannya Miss Ai? Kak. Climbing. Climbing. Ya. Climbing. Nah, Nah, mumpung climbing. ada guru bahasa Inggris ya kan? Ada coach bahasa Inggris, sorry. Ya, climbing ya. B-nya silent. Oke. Oke. Oh, klaim. Climbing corporate ladder. Benar Miss Ai? Leather. Ya. Nah, Oke. Jadi ini sebenarnya kisah sedikit lah ya. Jadi beberapa hal yang mungkin selama ini saya coba rangkum, ada poin utamanya yang saya jalani selama ini. Nah, di sini kan mungkin ada beberapa orang yang sekiranya bahkan lebih dari saya ya, karena saya juga punya mantan bos yang sekarang juga hadir gitu ya. Nah, ini kisahnya juga bisa lebih powerful lagi. Nanti Pak Roni mungkin bisa sharing-sharing juga ya, Pak. Ini kan panggung murid kamu aja. Di Silakan sini saya nanti manggilnya Pak Roni apa Pak Step nih, Pak? Pak Roni udah apa kali, Pak ya? balik lagi ke awal Roni namanya. Oh, Pak Roni. Oke. Oke, makasih teman-teman, Bapak Ibu semua yang udah join di podcast malam ini ya. Nah, ini mungkin sedikit perjalanan karir saya. Jadi, saya lulus kuliah itu di tahun 2015. Jadi, basic saya itu di teknik kimia, masuk ke PPIC, kecemplung ya. Jadi mungkin kalau PPIC itu pada umumnya adalah di teknik industri. Nah ini saya dari teknik kimia kecemplung di PPIC. Cuma bersyukurnya di perusahaan pertama saya, PT Inti Spring Indonesia ini, itu merupakan perusahaan chemical. Jadi ya sedikit adalah kimianya gitu ya. Jadi saya awal lulus itu di November 2015. Kemudian pada saat itu ada lowongan di PSI Staff.
Nah, itu saya pada saat itu belum belum lulus ya, jadi masih belum wisuda. Ngelamar pun pada saat itu masih pakai SKL, surat keterangan lulus saja. Nah, itu di awal karir di 2015 sampai 2020 itu di PPIC Staff. Kemudian di tahun 2021-nya, awal tahun, sampai di bulan Juni 2024 itu di PPIC Supervisor. Kemudian di bulan Juli 2024-nya itu dikasih kesempatan itu untuk sebagai PPC Manager di PT Mitra Bali Sukses. Dan kemudian saat ini eh, kalau kata orang CLBK lah ya, jadi saya bisa dibilang gagal move on. Nah, ini dikasih kesempatan lagi untuk balik ke perusahaan yang sebelumnya. Nah, saat ini saya di PPIC dan Warehouse Section Head, kemudian handle untuk SNOP Koordinator. Nah, di sini saya nemu kata-kata yang bagus ya. Jadi, ketika kita menaiki tangga karir itu bukan soal keberuntungan, tapi kita bagaimana mempersiapkan diri, konsisten, dan mentalitas berkembang, dan untuk mentalitas belajar juga. Kan keberuntungan itu adalah milik orang yang mengusahakannya, Ri. Iya. Iya, jadi beruntung itu bukan perkara tidak ngapa-ngapain terus dapat sesuatu. Hmm, Keberuntungan itu harus diusahakan. betul. Ya, makanya ini quotes-nya bagus nih. Oke. Nah, ini di sini saya dari November 2015 ya sampai di Desember 2020 itu menjadi PPC staff. Kondisinya pada saat saya awal join, itu Departemen PPC itu gabung dengan Departemen Warehouse. Nah, saat ini sudah terpisah, PPC sendiri, Warehouse sendiri. Cuma pada saat saya awal join, itu masih bergabung. Tapi tetap PPC-nya terpisah juga sendiri gitu ya, di strukturnya terpisah sendiri dari gudangnya. Nah, untuk di PPIC-nya sendiri itu pada saat itu PPIC staffnya hanya satu orang. Kemudian di supervisornya juga hanya satu dan PPIC manajernya satu. Jadi memang kalau misalkan dari awal saya join untuk secara perkembangan karir itu eh, secara tingkatannya sudah terlihat gitu ya. Jadi dari staff ke supervisor kemudian ke manajer. Nah, beberapa poin utama yang pada saat itu saya coba ingat-ingat lagi gitu ya. Mungkin ini juga udah sekitar 10 tahun yang lalu. Mungkin ada juga yang nanti ketika kita diskusi, itu nanti mulai muncul-muncul lagi, itu ingat-ingat lagi. Nanti coba saya tambahkan juga. Jadi yang pertama itu, pada saat itu dipaksanakan dengan keadaan. Jadi kita PPIC di staff itu cuma satu orang, menghandle semuanya gitu ya, mulai dari administrasinya, kemudian planningnya. Jadi kita planning dalam 1 bulan, dalam minggu ke depan tuh kita planning hanya PPC staffnya satu orang. Kemudian kita membuat dokumen PR, membuat dokumen work order untuk ke produksi itu hanya sendiri gitu ya. Jadi memang terkadang itu kita harus di kondisi yang terpaksa lah kalau saya bilang ya. Dan itu membuat diri kita itu bisa mengeluarkan kemampuan kita, potensi kita gitu. Jadi kalau misalkan kayak waktu kita kuliah gitu ya, di deadline-deadline mau ngumpulin tugas tuh udah baru mulai keluar tuh ide-idenya. Jadi kita ketika terpaksa malah potensi di diri kita itu jadi keluar gitu. Kemudian pada saat probation, jadi saya baru 2 bulan gitu ya, itu langsung ditinggal atasan saya untuk cuti hampir 2 minggu waktu itu. Jadi kondisinya langsung hilang PP supervisornya 2 minggu itu. Jadi saya sama PPC manager waktu itu langsung kolaborasi untuk menghandle untuk di PPC-nya ya. Nah di situ saya baru mulai merasakan tuh. Jadi pada saat saya 2 bulan itu pada saat probation memang kalau di perusahaan saya saat ini itu benar-benar terlihat kalau PPIC itu kayak ya jantungnya perusahaan gitu ya. Jadi segala macam informasi, segala macam planning itu masuknya di sana. Karena ya ada beberapa juga perusahaan yang mungkin bahkan departemen PPIC itu nggak dibuat sendiri gitu. Jadi plannernya itu bukan di PPIC-nya, tapi kalau di perusahaan yang saya awal masuk ini itu benar-benar jantungnya perusahaan. Jadi
waktu saya awal join itu ya atasan saya benar-benar kayak sibuk banget gitu ya. Nah, saya ketika awal masuk pun saya udah memantapkan diri, oh saya harus jadi dia nih. Karena yang saya lihat pada saat itu atasan saya ini orangnya dia bisa menghandle apapun informasi yang dia masuk, kemudian menghandle kerjaannya dengan sepadat itu. Nah, ketika saya awal join masuk, itu saya merasa ya saya harus bantu dia gitu. Saya harus bantu dia supaya beban kerja itu bisa kebagi. Nah, ketika ditinggal sama atasan saya cuti nikah selama 2 minggu, nah saya benar-benar merasakan jadi dia gitu. Jadi dia gimana rasanya sales itu ngubungin kita, terus kita koordinasi sama tim procurement, kita koordinasi sama produksi, kita koordinasi sama gudang. Nah, di situ saya mulai membuka, oh gini ya PPC sibuknya gitu ya. Karena jujur dari waktu awal saya masuk pun PPC itu kerjaannya ngapain sih gitu. Nah, ternyata ketika kita dipaksakan dengan eh, keterbatasan gitu ya, divisi staff hanya 1 orang, kemudian pada saat masa probation juga ditinggal cuti supervisor gitu. Nah, di situ saya baru mulai merasakan, oke, ini yang namanya dunia kerja, ini yang namanya PPC, ya saya harus siap dengan tanggung jawab yang sudah saya eh, mau jalanin gitu. Kemudian setelah dipaksa dengan keadaan, pada saat itu karena saya melihat atasan saya seperti itu, jadi ya karena saya awal bekerja ya, otomatis orang yang saya lihat pertama kali adalah atasan saya. Nah, karena atasan saya juga seperti itu, maksudnya dalam arti gila kerja gitu ya. Jadi prinsip saya juga simpel, yang penting kerjaan saya selesai gitu. Jadi pada saat itu saya nggak ada istilahnya perhitungan sama perusahaan gitu ya. Nah, ini sampai saat ini saya terus megang quotes-nya dari Pak Roni. Jadi Pak Roni itu nggak butuh orang yang dia loyal sama perusahaan, tapi dia loyal terhadap profesinya gitu. Nah, saya mungkin pada saat itu karena prinsip saya adalah yang penting kerjaan selesai gitu ya. Jadi ya saya berharap dengan tanggung jawab yang udah diberikan sama atasan saya bisa menyelesaikan kerjaan saya dengan baik gitu. Nah, yang penting kerjaan itu selesai, tapi hasilnya juga sesuai. Pada saat itu yang bisa saya gambarkan adalah karena kondisinya waktu itu pertama kali saya masuk, saya langsung ditargetkan sama manajer saya gitu ya. Ri, kamu 3 bulan harus bisa expert di Excel gitu. Nah, yang sebelumnya kita awal fresh graduate gitu ya, lulus kuliah, Excel juga ya sepakainya paling cuma saham average seperti itu, dipaksakan untuk mahir dalam 3 bulan. Ya, saya harus mengejar dari sisi lapangan, kemudian dari sisi pengolahan data, kemudian dari sisi administrasi juga. Nah, di situ saya sampai karena waktu itu masih bujang ya. Jadi istilahnya kita pulang malam juga nggak ada yang nungguin gitu ya. Jadi saya paksakan diri pada saat itu untuk membereskan administrasi itu saya kerjakan biasanya setelah jam kerja selesai ya. Jadi jam 5 ke atas itu saya baru selesai administrasinya tuh kayak pembuatan dokumen PR, ke procurement, kemudian pembuatan work order ke produksi itu saya baru selesaikan di setelah jam kerja gitu, jam 5 ke atas. Nah, di jam kerjanya itu saya fokus ke lapangan. Jadi saya memantau bagaimana alur prosesnya produksi, kemudian juga eh, saya untuk belajar untuk pengolahan datanya. Jadi data-data ini tarikannya dari mana, inputnya dari mana, outputnya dari mana. Nah, di perusahaan saya awal masuk itu karena perusahaan pestisida untuk petani. Jadi begitu banyak SKU dalam finish good-nya. Nah, itu hampir 200-an produk ya. Jadi pada situ juga kesulitannya adalah kita menghafal produk, kemudian raw material, kemudian packaging material. Nah, ketika saya membagi waktu untuk jam kerja itu eh, saya manfaatkan untuk ke lapangan gitu ya. Jadi saya melihat secara aktual packagingnya seperti apa, raw material seperti apa, kemudian alur produksinya juga seperti apa. Nah, itu jadi cepat untuk pembelajarannya. Jadi saya manfaatkan waktu itu untuk fokus di lapangan dan setelah jam kerja saya fokus untuk ke administrasinya. Nah, ketika saya sudah bisa mengikuti polanya gitu ya, alurnya saya sudah mengerti, kemudian
Untuk historical, kemudian untuk planningnya juga sudah mulai termanage dengan baik. Yang saya lakukan pada saat itu adalah saya minta kerjaan lagi ke atasan saya. Jadi waktu itu saya masih hanya mengurusin untuk ordering material secara lokalnya, tapi untuk yang bagian impornya itu masih dihandle sama supervisor saya. Nah, di situ saya minta ke supervisor saya gitu ya, Pak, untuk PR yang impor saya aja dong yang handle gitu, tolong ajarin saya gitu. Ya akhirnya diajarin, terus seperti itu. Jadi ketika eh, semua kerjaan kita udah bisa termanage dengan baik gitu ya. Nah, saya pengen karena tujuan saya adalah saya mau jadi dia gitu ya. Jadi artinya ya apa yang dikerjaan sama atasan saya harus bisa gitu. Jadi setelah saya bisa ngerjain sesuai dengan hasilnya juga oke, terus ada sisa waktu yang bisa saya manfaatkan lagi, saya minta kerjaan tambahan gitu. Jadi apa yang atasan saya kerjakan itu saya juga akhirnya bisa saya kerjakan. Kemudian untuk di PPC staff di sini poinnya adalah beruntungnya pada saat itu baik supervisor dan manajer saya gitu ya, itu atasannya sangat mendukung saya. Jadi saya itu sangat diberikan ruang untuk berkreasi ya dalam improvement. Jadi ketika ada data ini yang saya bisa improve, ya monggo gitu. Jadi saya dipersilakan, saya dibebaskan untuk berkreasi gitu. Kemudian atasan saya juga pada saat itu memberikan ilmu di luar job desk dari PPIC. Tapi outputnya ketika saya eh, apa memperkirakan lagi gitu ya, saya nebak-nebak lagi, oh ternyata yang atasan saya kasih itu berdampak juga sama PPIC gitu. Jadi waktu itu atasan saya, manajer saya gitu ya, itu ngajarin saya tentang perhitungan di produksi. Jadi kalau ada masalah produksi, eh, ada adjustment seperti apa, itu saya dikasih tahu untuk perhitungannya. Nah kebetulan pada saat itu juga manajer saya itu dari PPIC pindah ke produksi. Jadi secara garis besar dari produksi pun manajer saya itu tahu gitu. Nah itu akan berdampak juga ke PPIC gitu. Jadi ketika saya diajarin, ketika ada kendala di produksi, saya tahu harus ngapain gitu. Dan ketika kita tahu ngapain, kita diskusi sama produksi, nah itu akan cepat solve juga problemnya. Bentar, Ri. Oke, Bentar Pak. dulu, Ri. Mm-mm. Minta kerjaan tambahan ke atasan. Itu kamu minta tambahan gaji nggak? Oh, Enggak kan? enggak, Pak, enggak. Terus kenapa mau begitu? Coba kasih tahu kita, kasih kita Hmm. pencerahan. Kenapa kamu mau begitu? Apa yang melandasi apa namanya? Orang mah kalau bisa mah kerjaan dikurang-kurangin, ya kan? Ini malah, nah itu kata Miss Ai kurang sibuk kali, ya. Tapi nggak, mungkin situasinya boleh diceritakan. Apakah memang masih ada waktu atau memang sudah apa waktunya apa namanya jobnya sudah loadnya tinggi, tapi masih minta kerjaan lagi. Ya, oke. Kondisinya pada saat itu kalau dibilang banyak waktu enggak, Pak. Jadi saya jujur kenapa ya bisa berperilaku seperti itu karena saya awal kerja, saya langsung lihat atasan saya yang ya tadi saya bilang gila kerja juga gitu ya, yang dianggap perhitungan sama waktu, kemudian em, secara di PPIC-nya pun kesibukannya juga cukup tinggi gitu. Nah, saya jadi merasa karena saya pada situ ngelihat atasan saya seperti itu, ya saya pengen jadi seperti dia gitu. Jadi yang pengen saya jadikan adalah, oh, atasan saya ini bisa handle semua kerjaannya gitu ya, dengan sebanyak itu, dengan sekompleks itu, dia bisa handle gitu. Nah, saya itu berpikiran, oke, saya harus jadi kayak dia, dan saya harus bantu dia gitu. Karena Kenapa saya, kamu, sorry, sorry saya Pak. hmm, Kenapa kamu mau jadi seperti dia? Apa yang menarik dari diri dia ini? oh, oke. Ya, yang menarik dari atasan saya ini nggak banyak komplain sih Pak. Jadi saya terkesima gitu ngelihatnya. Kok dengan banyaknya kerjaan ini staffnya cuma satu orang ya. Jadi sebelumnya itu dia PPIC staff, kemudian manajer saya itu supervisor, nah dia naik ke PPIC manager.
yang staff atas saya naik ke supervisor baru ada saya gitu. Nah, artinya dengan sebanyak itu kok dia bisa handle semuanya gitu. Jadi pada saat itu dia banyak telepon pun dia langsung terima. Jadi dia sambil nelfon terus tangannya sambil ngetik gitu. Nah, pada saat itu saya ngeliatnya, oh keren juga ya, bisa multitasking gitu ya. Satu itu, terus kemudian yang kedua juga, ya saya melihatnya kalau bos saya terus sibuk, ya artinya saya melihatnya saya nggak berhasil untuk ngebantu dia gitu loh. Hmm, Saya pada saat itu ngeliatnya kayak oke. gitu. Jadi gimana caranya supaya bos saya nggak sibuk, ya saya juga harus bisa bantu dia gitu. Hmm, oke. Jadi ada satu inspirasi, ya kan? Ada seseorang yang pekerjaannya keren, gitu kan ya? Baik, kerjaannya kamu pengen jadi seperti dia. Dan dengan segala kesibukan dia, harusnya kamu sebagai stafnya harus bisa meringankan pekerjaan dia, ya kan? Ya. Nah, satu lagi adalah yang kamu bilang tadi adalah kamu pengen seperti itu. Maka apa yang dia bisa kerjakan dengan tenang, ya kan? Dengan load yang begitu tinggi tapi dia masih bisa menguasai semuanya itu kamu juga harus bisa. Makanya kamu minta kerjaan tambahan ke yang bersangkutan. Yang bersangkutan menyambut baik atau menganggap ini apa? Baru ada nih staff gua kayak gini. Biasanya kabur. Gimana tuh? Ya, ya bersyukurnya sambutannya baik ya Pak ya. Jadi karena pada situ juga rumah kita deketan gitu. Hmm. Jadi pas kita kalau misalnya pulang telat pun saya nggak worry gitu ya pulangnya bareng dia gitu. Nah, Hmm. dari situ kan kita ada engagement yang kebentuk gitu ya. Jadi ya alhamdulillahnya selama dari 2015 sampai saya terakhir keluar pun ya atasan saya masih tetap dia. Itu sih. Hmm. Oke. Tapi ini sampai 2020 akhirnya naik nggak? Oke, nanti ada di next slide-nya, Pak. Iya, jangan sampai udah kerjaan tambahan, ya kan temenin dia lembur sampai malam, temenin dia pulang, kagak promote lagi, ya kan? Oke, oke. Oke. Ya, Oke, cerita berlanjut, dongeng berlanjut. ya. Ini kita enjoy ya. Jadi yang sambil ngemil silakan gitu ya. Ya, dan yang mau nanya silakan loh ya. Heeh. Iya. Soalnya ini di chat banyak banget nih Oh, banyak ya. tanggapan. Iya, chat banyak banget tanggapan. Heeh. Cuman, Pertanyaan dari Mbak Ima lumayan tuh kok. oh, oke, Bisa oke. tuh, bisa Gimana jadi tuh? bahas. Coba, Iqbal. Iqbal. Reza Irawan, gak ada duanya. Mana tuh, Iqbal? Gimana Mbak Imal ya? Sampai scroll dulu ya Mbak. Nyimak aja Pak, lagi gosok, maaf. Ya Multitasking juga ampun. dia. Tapi pertanyaannya gimana pertanyaannya? Ayo. Ah, iya, selamat malam semuanya, Bapak Ibu, Iya, Mas Ari. Semoga semuanya sehat di sini. Amin. amin. Ya, ini kan tadi sudah nyimak ya dari awal mulai bagaimana Mas Ari memulai karirnya sampai sudah ada di posisi sekarang. Pasti teman-teman di luaran sana juga mau yang seperti itu ya, berkembang pasti. Mm-mm. Dari yang belum apa-apa jadi apa-apa. Ah, tapi di sini kan ada ya tipe orang yang kalau kayak atasan, ih kenapa nih nanya-nanya gitu kan? Hmm. Apa ya saya mikirnya apa ini si ibu atau si bapak ini nggak mau ya kita tahu apa yang dia pegang gitu. Jadi kayak wah gak usah gak, apa kamu kerjain aja yang udah job desk kamu gitu. Terus kamu lihat-lihat lagi kerjaannya udah bener apa belum gitu ngomongnya. Padahal memang laporan kita ya udah bener gitu. Cuman kayak yang ini udah nih, udah kelar, yang itu udah nih, udah kelar gitu. Kira-kira apa ya yang bisa saya kerjain lagi atau saya mau ilmu baru gitu kan. Otomatis kita akan nanya. Tapi kalau dijawabnya seperti itu, akan berpikir lagi, oh kenapa ya beliau kayak gitu? Gitu, Pak. Akhirnya kita mencuri-curi ilmu di luar, belajar-belajar di luar gitu kan. Kayak gitu, Pak. Itu Iya. gimana tuh, Mas Ari? Jadi dapat atasan yang lu kepo amat sih kerjaan lu, urusin kerjaan Iya, lu dulu deh. kayak gitu. Coba Kayak kalau udah gitu. selesai periksa lagi gitu kan.
Iya, tapi padahal Iya, ya si laporan kita nggak ada masalah. Kalaupun ada masalah kan pasti kayak gimana sih kerjaan lo nggak bener banget kan pasti kayak gitu kan Pak. Iya. Iya, iya. kayak Kayaknya gitu. Baimal. harusnya setelah ikut bootcamp kemarin tahu tuh jawabannya tuh. Baimal. Ya, saya Itu siap. atasannya takut diambil posisinya. Makanya dia nggak mau kasih tahu. Nanti kalau Mbak Imal tahu Aduh. semua, gantiin dia. Iya, Keluar makanya semua curhatan Pak Gitu. Iman nih. Ya kan makanya gitu. makanya di bootcamp kan udah tahu kan jawabannya Oh, apa? Kalau ada kayak gitu apa tuh? ganti atasan. Viralkan, Atasannya Apa ganti. tuh Pak? Oh gitu. kacaukan, Ya, viralkan. Iya, kacaukan, viralkan, pecat atasannya gitu kan. jangan Pak. Kalau nggak ada beliau, saya nggak bisa diterima. Ya kan? Kan Aduh. adanya beliau, adanya saya juga Oh gitu iya Pak. benar. Iya. Oh ya, oke dah. Ya, oke dah. Kita serahkan ke Ari deh yang Ya. lebih bijaksana jawab. Kalau kita mah semua pecat, pecat. Iya, Ri. Oke, oke, thank you Mbak Imal ya. Ini mungkin dari persepsi saya yang Mbak Imal ya. Nanti kalau dari sini ada yang bisa nambahkan ya dipersilakan. Kalau dari sisi yang saya coba jadikan sebagai Mbak Imal gitu ya, saya melihat bahwa ada engagement yang belum kebentuk sih. Jadi ada ikatan yang mungkin secara atasan dan bawahan itu masih ada gap di situ. Nah itu yang menurut saya itu dulu yang coba Mbak Imal eh, cari tahu ya. Ada apa yang bisa menyebabkan ada penolakan dari atasan kita ketika kita minta tambahan kerjaan gitu. Nah itu karena mungkin ada nggak kepercayaan kah atau nggak eh, belum ada kenyamanan kah? Karena jujur selama ini pun ketika saya memiliki tim gitu ya, saya akan sangat merasa happy gitu. Kalau misalnya ada tim saya yang minta langsung juga gitu. Jadi saya langsung apresiat sebenarnya kalau ada tim yang seperti itu. Tanpa kita ngasih, mereka langsung minta gitu. Ya saya sangat apresiat itu. Tapi kalau yang saya coba gambarkan yang tadi adalah coba dicari dulu deh, kenapa nih ada gap antara kita sama atasan kita gitu. Sampai mungkin ketika kita coba minta kerjaan tambahan yang bisa kita lakuin, kok malah ditolak. Itu sih Mbak Imal, kalau dari persepsi saya Mbak Imal. Berarti pendekatan nih apa yang kurang? Yes, betul. Karena Oke, kan saya eh, karena tarik. jujur kalau misalkan saya punya tim pun kalau ikatannya itu nggak terbentuk gitu ya, ya kalau saya pribadi sih nggak nyaman ya kerjanya. Makanya beberapa ketika saya punya tim pun yang saya awal join masuk adalah engagementnya saya bentuk dulu gitu. Itu sih, ya mungkin ada persepsi lain ya. Itu kalau dari persepsi saya Mbak Emma. Oke, terima kasih. Sama-sama Mbak Emma. Boleh komentar dikit gak? Silakan Misai. Kadang ya eh, ada dari bagian kecil gitu yang harus kita lihat dari dalam diri sendiri. Intinya gini, cara lu nanya enak nggak Hmm. gitu? Apa memang terkesan kayak lu jadi annoying buat dia? Hmm. Nah, gitu. Jadi kadang maksud baik jika tidak disampaikan dengan baik, berterimanya akan tidak baik. Ya, jadi mungkin ada perspektif itu bisa dilihat lagi. Silakan. Hmm. Betul, betul. Betul banget Misai. Dan dalam apanya nih, Misalnya kayak kita memintanya kah? Ya, cara nanyanya. Atau Apa lu cara nanya? Cara nanyanya gimana? Misalnya gua atasan lu nih, lu gimana nanyanya? hmm, misalnya Hmm, saya tuh ada pegangan apa? Pegangan pegangan sendirinya gitu. susuk? Oh, bukan. Pegangan sendirinya. Terus misalnya sudah selesai, Mm-mm. kan nggak mungkin yang kayak diem aja ya, kayak gitu ya, Ah, Mit. ya, Kan ya sudah udah. kelar Lu nih. nanyanya gimana? Ah,
Terus kayak misalnya dia lagi kosong juga nih Miss. Ah, Terus kan dia lagi otak-atik HP lah apa gitu kan. ah, Berarti kan ah. saya lihatnya di sini posisi dia lagi santai, lagi Iya, free iya. gitu kan. Nggak Mm. lagi pusing. Nah, terus ya udah saya ambil kesempatan itu, saya Hmm. tanya, Ibu, maaf, ini yang laporan ini udah bisa dicek, yang ini udah bisa dicek. Kalau ada yang kurang, bisa diinfo apa gitu kan. Oh iya, terima kasih gitu kan misalnya kata dia. Hmm. Nah, udah nih, dia ngeliat HP lagi. Yang nggak tahu Hmm. sih, HP itu dia ngapain, apa ngeliat Shopee Ya, lah, apa ya lagi-lagi. serah dia lah, apa-apa dia ya kan. Iya, terus saya tanya lagi, Bu, kira-kira ada yang bisa ditambahin nggak ya gitu, atau kayak bisa nggak aku ngerjain yang ini. Kadang-kadang gini, di saat dia lagi full ya, Miss, kan itu ada pegangan yang dia pegang kan. Terus dia ada kayak, mau tolong bantuin saya kerjain ini dong. Terus saya lihat nih, nama tabelnya apa nama filenya apa. Hmm. Saya coba pelajarin, tapi kan karena bukan pegangan saya dan itu mungkin levelnya bukan untuk staff gitu. Jadi baru buat saya. Jadi kan ngerjainnya sesuai yang diinstruksikan. Terus Hmm. ketika saya kosong, saya tanya lagi, yang waktu itu ibu minta saya tolong, boleh Bu itu saya tahu gitu apa kayak gitulah bahasanya gitu Miss. Terus kata dia, oh nggak usah, kemarin saya cuma minta tolong doang gitu. Gitu. Oke. Ya, jadi maksud saya eh saya mau kayak Mas Ari kayak gitu, ditambahin boleh gitu. Tapi pesannya kayak, oh enggak, lo kerjain aja yang punya lo kayak gitu. Oke. Ya udah. Kok aja nanti kita bikin Jatayu communication skill ya. Oke, siap. Nggak, tapi ini kalau saya lihat mungkin atasannya juga mau menjadi atasan yang apa ya? Storytime. Yang baik, justru dia mau jadi baik ya. Karena kan kalau di sosial media kita sekarang kan eh, atasan kayak gitu kan toksik banget kan. Maksudnya anak buah kerja di luar job desk, burn out gitu ya. Nah, jadi mungkin juga dia mau jadi atasan yang baik. Jadi waktu dia minta tolong di luar job desk, sudah itu aja. Setelah Ya. kamu nanti minta lagi, dia bilang, oh jangan, itu kemarin saya minta tolong gitu. Nah, itu mungkin yang harus Imal bilang, oh ya nggak apa-apa Bu, saya seneng kok belajar gitu kan. Mungkin, karena Iya, takutnya dia, iya, karena dia dia takut bilang. Imal nanti merasa, nanti ini lagi viral lagi dia kan, ya kan? Nah, itu Oh sih. enggak dong. Ya, jadi nggak apa-apa. Harus selalu disampaikan ke atasannya bahwa ya nggak apa-apa saya mau belajar. Gitu. Iya, Nah, iya dan gitu kerjaan sih saya, Pak. kerjaan saya udah beres. Gitu. Iya, Nggak apa-apa, pepet terus atasannya. pepet terus sih Pak. Iya. Oke. Oke. Kemudian ini ada Mas atau Pak Herfandi ya. Kalau sudah overload job, apakah bisa nambah kerjaan? Pastinya jadi smooth banget untuk Siapa menyelesaikan. tuh? Siapa Pak itu? Herfandi. Ayo, di mana Pak? Siapa namanya? Herfandi, Pak. Silakan Pak Herfandi. Herfandi. Pak Herfandi, langsung Pak. Halo. Orangnya hilang. Halo, malam, Pak. Nah, silakan. Yuk. Ini suaranya, Pak ya. Gimana tuh pertanyaannya? Itu Pak, saya nanya kan itu pertanyaan di pesan itu. Kita ini sudah overload job. Yang satu aja belum selesai, habis itu ditambah lagi pekerjaan yang lain, jadinya smooth. Jadinya kita mau menyelesaikan yang satu belum selesai, malah ditambah lagi, Pak, pekerjaannya. Gimana tuh? Ya, Ini Terbalik ya. bekerja di mana, Pak? ya Pak, Saat ini bekerjanya sebagai apa? sebagai admin, Pak. Bapak kerja apa dikerjain? Admin apa tuh, Pak? Admin partner. Oh, dikerjain.
Tapi Ya, dalam sisi baiknya Pak, dalam sisi baiknya kalau atasannya sih kalau sisi baiknya Pak ya itu yang apa yang overload jobnya. Tapi kalau sisi baiknya kalau kita mau tanya tentang apa yang kita mau tahu lebih dalam nanti dia kasih tahu Pak. Itu sisi baiknya. Oke. Jadi atasannya sebenarnya mau ya ngajarin. Cuman memang kerjaannya luar biasa oke. padat gitu kan ya. Iya Pak, ada kelebihannya lah dari itu Pak. Dari Ya, itu ada ya, kelebihannya juga sih. ya, ya, ya. Jadi Oke. ada tambahan apa knowledge lagi yang baru untuk menyelesaikannya. Nah, itu nah, Pak. Awalnya kita semut jadi gini kita jadi sudah semut gini baru kita nanya Pak, saya sudah overload job nih, bisakah kasih saya solusi untuk acara menyelesaikan secara tercepat? Mungkin ada Pak. Habis itu baru dikasih tahu dia caranya Pak. Hmm, oke. Gimana, Ri? Ya, Kayak gitu Pak. Terima ya. kasih Pak. Tapi masalahnya kayaknya bakal bertolak belakang sama generasi zaman sekarang sih, Pak. Iya, iya. Kalau kalau dari yang saya alamin ya, Mas Ervandi ya. Ini dari persepsi saya ya. Jadi sorry banget kalau misalnya ada yang kurang berkenan gitu ya. Jadi ini baik lagi dari persepsi saya pribadi. Kalau saya melihat itu ya berarti atas sama Servandi itu percaya gitu sama Servandi. Kalau saya melihat dari sisi positifnya ya. Terus kalau misalkan pada saat saya pun waktu itu, em, yang saya pikirkan itu nggak seperti itu sih. Jadi karena saya melihat, balik lagi ya, karena saya melihat atasan saya seperti itu, jadi ketika memang ada tanggung jawab yang diberikan kepada saya gitu ya, jadi kan kita sudah dibagi tuh, setiap tahun ada review untuk job desk-nya ya. Kita ngerjain ini, ngerjain ini. Nah, ketika kerjaan kita itu nggak selesai, ya saya harus responsibel sama kerjaan itu gitu loh. Sampai pada saat emang cerita ya. Jadi pada saat waktu itu setiap malam Jumat gitu, nah saya bakal luangin waktu untuk membereskan administrasi karena di Sabtu Minggu kan kita libur ya. Semua dokumen itu harus dikasih ke produksi, ke penyiapan ke gudang gitu. Untuk penyiapan raw material packaging materialnya. Itu harus hari Jumat tuh udah harus kekirim semua gitu. Supaya Sabtu Minggu itu kita tenang gitu. Kita udah nyiapin semuanya di hari Jumatnya. Nah, sampai pada saat itu di setiap malam Jumat itu karena lotnya lumayan tinggi juga di saya gitu. Nah, itu saya sampai ngelemburin diri. Nah, saya untungnya masih punya atasan yang masih ngerti gitu ya. Jadi kalau atasan saya ngelihat saya lembur ya saya dibikinin SPL-nya gitu, surat lemburnya. Tapi kalau keseringan pun jadi kita sendiri yang gak enak ya. Ya artinya kita nggak nggak ini nih maksudnya ya kita dilihat sama orang lain juga kok ini dibikin lembur terus gitu. Jadi malah saya sendiri yang gak enak gitu. Padahal itu responsibel kerjaan saya. Ya artinya kalau misalnya kerjaan itu nggak selesai, ya itu salah saya gitu. Nah pada saat itu saya berpikirnya seperti itu. Makanya saya untuk merelakan diri untuk ngerjain di luar jam kerja juga gitu. Untuk kerjaan supaya hari Jumatnya selesai. Itu sih kalau dari persepsi saya, Mas Ervandi. Siap, siap. Terima kasih Pak. Ya. Ya, ya positifnya kalau kita dikasih kerjaan terus berarti atasannya percaya sama kita gitu, Mas. Iya sih Pak, kalau saya pikir seperti itu juga sih. Mungkin dia Ya, sambil apa ngelihat sih sampai mana sih hmm. anggota saya ini kemampuannya mungkin seperti itu Pak ya. Yes, Mungkin dia mungkin menemukan ide baru lagi, cara baru lagi. Kalau memang sudah mentok, baru saya kasih tahu mungkin seperti itu. betul. Nah, nanti Tapi conclusionnya sih, akan ada di akhir. iya, Jadi tapi sih semua pikir positif aja sih ya, Pak. sorry gimana? Tapi sih pikir positif aja sih. Nggak ada Hmm, yang nilai negatif, positif aja. Wah ini mungkin positif nih, bagus ini. Itu ya, aja sih. betul. Jadi Betul, nanti ini betul. conclusionnya ada di akhir. Jadi setiap semua perjuangan yang sudah saya lakukan dari 2015 ini, ya mungkin kalau kita runtut lagi ke belakang gitu, ya itu dampak dari sebelumnya juga sih sebenarnya. Ri, Eh, mumpung lagi rame kita foto dulu yuk. Oke, kita lanjut ya Pak. Eh, Oke.
Nah, kemudian di Januari 2021 itu sampai bulan Juni 2024 itu saya dikasih kesempatan untuk menjadi PPC Supervisor. Tapi ini ada tapinya lagi. Ternyata eh, dari 2021 sampai 2023 itu secara resminya saya belum jadi PPC Supervisor. Jadi masih PLT atau pelaksana tugas. Nah, baru Januari 2024-nya itu secara resminya jadi PPC Supervisor. Nah, kemudian pada saat itu juga ketika saya naik ke supervisor, itu saya punya tim PPC staff 2 orang. Karena perusahaan juga makin bertumbuh, jadi orderan juga makin banyak. Jadi yang sebelumnya kemarin saya 1 orang gitu ya untuk staffnya. Jadi pada saat jadi supervisor, alhamdulillahnya jadi nambah staffnya jadi 2 orang. Nah, kemudian di tahun 2023 itu saya bilang adalah tahun kebangkitan. Nah, nanti ada dongengnya lagi lah ya. Nah, ini ada beberapa poin yang saya coba ingat-ingat lagi pada saat itu. Jadi kalau eh, bisa dibilang gitu ya, supervisor itu kan secara resminya adalah di 2024. Tapi 2021 sampai 2023 saya hanya jadi sebagai PLT gitu, pelaksana tugas. Jadi belum secara resminya jadi PPC supervisor. Dari situ saya belajar bahwa setiap perusahaan itu ada aturan dan ada sistem yang memang harus dijalanin gitu. Kalau kalau kita bisa ambil negatifnya gitu ya. Ini kerjaan saya udah selevel supervisor nih, tapi kok jabatan saya masih belum gitu. Poin yang coba saya lakukan pada saat itu adalah cukup lakukan yang terbaik aja gitu. Jadi jalanin peran kita itu sebaik mungkin. Karena pada saat itu saya melihat kalau karena saya melihat atasan saya seperti itu, jadi saya seperti itu. Jadi ketika saya punya tim, ya saya harus mencontohkan supaya tim saya juga melihat sosok yang bisa jadi panutan gitu. Seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa leadership itu tentang menginfluence tim juga gitu. Karena pada saat itu saya berawal dari staff, jadi saya juga ngerti kerjaan staff itu seperti apa hektiknya, kemudian pembagian jobnya juga seperti apa juga saya ngerti. Nah, makanya ketika saya punya tim, yang saya akan lakukan adalah supaya tim saya itu secara jobnya merata. Jadi jangan sampai apa yang saya alami pada saat jadi staff itu teralami juga ke staff saya gitu. Nah, pada saat itu saya berpikirnya seperti itu. Jadi awal yang saya pasti lakukan adalah membagi beban kerja ke tim saya gitu. Itu secara merata. Kalaupun nanti ada tim saya yang minta tambahan, nah itu akan jadi poin plus bagi saya. Nah, pada saat itu di 2021 sampai 2023 awal gitu ya. Negatifnya saya adalah saya masih belum terbuka dengan dunia luar. Jadi kalau saya bilang perjalanan karir saya di sini tuh malah cukup lama ya kalau dibandingkan dengan orang lain yang bisa lebih cepat gitu. Kalau saya flashback lagi, karena saya belum aware dengan dunia luar. Jadi pada saat itu saya juga masih sibuk main game, apalagi pada saat itu zaman-zamannya Mobile Legends ya. Nah itu masih nge-push rank sampai malam gitu. Berhubung ada staff 2 orang nih, jadi kerjanya bisa kebagi rata gitu. Nah itu sibuk tuh, sibuk main game, nge-push rank segala macam gitu. Nah, kenapa saya bilang 2023 adalah tahun kebangkitan? Karena di tahun itu, alhamdulillahnya saya ketemu sama orang-orang hebat yang ada di sini. Ada Pak Aje, ada Pak Yudi, ada Pak Tama, ada ASCI. Nah, ASCI inilah yang secara garis besar
sangat banyak mengubah, bukan ini ya, maksudnya kalau secara personal hidup enggak ya, mengubah karir saya. Jadi setelah saya bertemu dengan Pak Aje, Pak Yudi, Pak Tama, nah itu secara, kalau Pak Aje bilang KSAN ya, knowledge-nya meningkat, skill-nya meningkat, attitude-nya juga alhamdulillah mudah-mudahan meningkat gitu. Dan secara networking juga meningkat. Bukan bukan kamu yang telat, Ri. Memang Pak Aje yang telat ya? kita baru adanya tahun 2023. Iya. Coba dari 2021, Pak. Iya, makanya bukan bukan salah kamu, salah kita. Ngebentuknya terlambat. Ya Pak Yudi ya, Ya. kita baru ketemu 2023 kan? Iya, benar. Iya. Oke, lanjut. Ya. Kemudian di 2023 itu karena saya punya tim yang bisa support saya juga ya. Jadi secara job juga udah termanage dengan lumayan oke gitu. Nah, komunikasi pada saat itu juga sangat baik kalau saya bilang ya. Jadi dengan warehouse manager, kemudian dengan production manager, itu sangat erat banget untuk ikatannya. Jadi kita diskusi pun enak banget. Nah, pada saat itu saya eh, dipinjemin buku sama warehouse manager. Dipinjem buku, bukunya sangat-sangat bagus ya. Jadi eh, nanti di slide setelah ini ada judul bukunya. Nah, dari buku itu ketika saya baca, ya artinya setelah saya ketemu Jatayu, kemudian saya membaca buku juga. Bukunya ini tentang LOA ya, Law of Attraction. Nah, itu bukunya bagus banget. Nah, di situ saya baru mulai menetapkan target karir saya. Kemudian saya sangat banyak membaca juga pada saat itu. Terus networking dari ASCI juga tinggi-tingginya. Nah, kalau saya lihat ini adalah hukum, eh, ini ya, ada yang namanya mekanisme servo di sini. Servo mekanisme. Ini mungkin kalau saya cerita ini juga Pak Roni akan ketawa-tawa nih. Kalau Pak Roni masih on nggak ya? Masih, Ri, masih. Masih Pak ya. Nah, ini saya punya buku ini. Saya dipinjemin bukunya gitu ya. Dan buku ini sangat bagus. Jadi pikiran bawah sadar kita itu yang sebenarnya secara 88% itu akan menggerakkan perilaku kita gitu. Jadi semakin banyak kita membangun pikiran bawah sadar kita, jadi kita terus mindset yang positif gitu ya. Nah, itu hasilnya pun pasti akan positif gitu. Jadi semuanya itu bukan sesuatu hal yang apa tiba-tiba, oh kok jadi kebetulan sama ya, dan ternyata enggak. Sebenarnya itu yang dinamakan adalah law of attraction. Jadi kalau kita lihat di sini, sukses itu adalah alat ditambah bekerja, ditambah cita-cita, ditambah doa. Nah, ini yang saya poin yang bagus adalah kalau orang sukses itu ternyata dia ngelakuin itu dari kanan dulu. Jadi kalau dia A B C D, kalau orang sukses itu dia ngelakuin dari D C B A. Jadi dia berdoa dulu, inginnya apa. Saya ingat banget pada saat itu ketika saya menetapin target, saya minta doa sampai ke keluarga saya, ke istri, kemudian ke orang tua saya juga. Itu detail. Jadi pada saat itu saya list target saya itu apa saja, terus saya share ke orang tua saya untuk doain juga gitu ya. Nah, dari doa itu eh, kita tujuannya mau ngapain sih gitu. Jadi setelah kita minta doa, kita tujuannya mau apa, cita-cita ya tujuan. Kemudian bekerja. Bekerja ini dari tujuan itu kita bekerja keras. Nah, di sini bagi mereka kerja keras dan cerdas adalah syarat untuk berhasil.
Nah, setelah mereka bekerja keras, itu mereka mencari alat yang sesuai untuk mencapai tujuan mereka. Nah, kalau saya bilang saat ini kondisinya adalah alat di sini adalah ASCI pada saat itu. Jadi saya minta doa, kemudian saya punya tujuan, saya usahakan, dan saya terus bersama-sama ASCI. Nah, dari sini kemudian di Agustus 2023, ini get training pertama ASCI ya, di Hotel 88 Bekasi. Ini pertama kali saya join juga sebagai peserta pada saat itu. Kemudian diundang lagi, ada kisah inspiratif manajer muda, makin membuat target saya juga merasa tertinggal gitu ya. Karena manajer-manajer muda ini sudah menjadi manajer di bawah usia 30 tahun. Dan yang anehnya lagi adalah tulisan podcast tentang supply chain F&B, di mana Pak Roni pada saat itu pembicaranya. Jadi saya pernah nulis ini, strategi yang pada saat itu Pak Roni sampaikan gitu ya, tantangannya apa saja. Nah, ini membuat saya pada saat itu adalah, oh saya tertantang nih. Karena saya melihat pada saat itu ya PPC di perusahaan saya ini udah lumayan hektik. Nah, di F&B, Pak Roni bilang lebih hektik lagi. Jadi saya makin penasaran tuh. Nah, alhamdulillahnya adalah pada saat bulan Juli 2024, itu saya dipercaya eh, untuk bergabung ke timnya Pak Roni pada saat itu. Tapi padahal di perusahaan saya, di PT Inti, Januari 2024 itu, saya dipercaya tanpa ada PPC manager juga. Jadi pada saat Januari 2024, itu PPC manager pindah ke warehouse manager. Jadi PPC manajernya kosong, jadi saya langsung report ke plan manager. Karena PPC-nya itu di bawah dari plan manager. Nah, di bulan Julinya, itu saya pindah perusahaan lewat jalur orang dalam. Makanya saya juga agak sensi ya. Kalau misalkan di LinkedIn, banyak yang bahas negatif tentang orang dalam. Terus orang dalamnya bukan sembarang orang dalam lagi ya, langsung usernya ya. Iya, betul. Nah, ini orang dalam di sini maksudnya adalah networking. Jadi, saya memanfaatkan KSAN ya SCI gitu ya, networkingnya. Pada saat itu saya ingat banget, Pak Roni itu ngirim lowongan di grup. Jadi, ya saya langsung personal chat gitu ya, karena tadi, orang dalam tadi, networking tadi. Jadi saya bisa langsung chat tanpa harus melewati HRD. Tapi poinnya apa di situ? Pada saat itu saya nggak pernah sama sekali ngobrol langsung sama Pak Roni. Kenal pun ya mungkin karena tahu di IC aja nama. Ngobrol secara langsung itu nggak pernah. Jadi meskipun saya ngechat ke Pak Roni, secara prosedur, secara tahap, proses seleksi, itu saya ngikutin sesuai jalurnya. Jadi saya ada psikotesnya dulu, kemudian interview dulu, offering, baru join. Seperti itu. Nah, di sini ya alhamdulillah saya punya networking dan punya kesempatan. Jadi pada saat itu tadi yang saya sampaikan ya, Pak Roni ada lowongan PPC Manager dan di balik yang slide sebelumnya, karena saya rasa itu bukan kebetulan ya, tapi memang LOA-nya ke sana gitu. Jadi dari semua podcast saya menulisnya itu ke FNB, Pak Roni juga yang pada situ ngasih pembicara. Terus saya juga penasaran sama FNB itu seperti apa. Dan akhirnya ada kesempatan untuk ke sana. Jadi saya apply. Dan di sana itu saya sangat belajar banyak ya dari ya mungkin dari Pak Roni juga. Karena Pak Roni itu tipe orang yang benar-benar men-challenge manajernya. Jadi di situ saya belajar kalau ya di manajer itu nggak hanya hard skill saja, tapi ya memang secara soft skillnya juga.
Dan yang terpenting manajer itu bukan hanya jabatan ya, tapi tanggung jawabnya memang di level itu cukup besar karena harus menuruti apa permintaan atasan kita dan gimana mengondisikan di tim kita. Dan di sana tidak hanya teknis, tapi emosional dan sosial juga harus kita bangun. Dan kemudian ketika kita make decision pun harus on point, karena kita harus tahu alur prosesnya seperti apa. Jadi kita nggak hanya menganalisa, tapi kita harus bisa juga menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat. Dan fokus pada solusi, bukan drama. Nah, kemudian di sini juga saya ada baca buku bagus juga ya. Jadi judulnya The Manager. Nah, ini kita adalah arsitek bagi diri kita sendiri. Jadi kita mau jadi apa, itu kita yang menentukan. Dan keberanian untuk bertindak. Jadi kita harus memberanikan diri kita ya untuk tampil, kemudian untuk mencapai target sesuai kita juga yang kita inginkan. Nah, keberanian untuk bertindak ini akan muncul jika kita punya kepercayaan diri yang tinggi. Nah, kepercayaan diri yang tinggi ini akan meningkat kalau kita punya citra diri yang tinggi. Citra diri itu kita persepsi tentang diri kita sendiri gitu ya. Nah, citra diri kita ini akan meningkat kalau kita bisa mengenali diri kita dengan baik. Jadi kita kenal kemampuan kita seperti apa, potensi kita seperti apa. Nah, kita nanti akan berani untuk bertindak. Oke, mungkin itu dongeng dari saya Pak Aceh dan Pak Yudi. Bukunya mana, Ri? Bukunya Pak. Iya, bukunya apa tuh tadi? Oh, buku yang ini Pak. Ya, enggak. Kan ada satu buku yang tentang Law of Attraction. Oh Itu buku iya, apa tuh? ini. Nah, belum di-share itu kita Oh bukunya. iya, benar ya. Judulnya ini, Oh, itu. Manage Your Mind for Success. Oh, itu yang nulis. Adi W. Gunawan. Oh, itu judulnya bahasa Inggris tapi itu yang nulis orang Indonesia. Iya, orang Indonesia Pak. Oke. Betul. Itu bukunya tebal apa tipis tuh? Kok kayaknya tebal ya? Enggak Pak. Ini kalau sehari baca 10 menit, sebulan 2 bulan selesai Pak. 10 menit, sebulan 2 bulan selesai. Oh, tapi sehari cuma 10 menit. Oke, Iya. oke. Kalau Oke, baca oke. terus ya mungkin 4-5 hari kayaknya selesai sih. Oke, ya. Ya, saya termasuk orang yang percaya law of attraction. Ya kan, saya bahkan pernah nulis di LinkedIn bahwa ya itu yang saya lakukan gitu ya. Dan ini ada hubungannya dengan yang ini nih. Orang sukses berpikir dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Kalau kita kan, kalau kita berpikirnya adalah kalau mau membuat gunung kan harus bikin fondasi, ya kan? Ya kan? Tapi kalau orang sukses enggak. Kalau mau bikin gunung, atasnya dulu dia imagine gitu ya, baru ke bawah. Nah, itu kan kayak Loa ya. Jadi Loa itu kan gampang deh. Saya tuh selalu menggunakan Loa ketika saya nyari parkir. Boleh percaya, boleh enggak, saya selalu dapat parkir di tempat yang enak gitu loh. Begitu masuk parkiran, kalau saya lupa, aduh lupa Loa. Bener, susah banget nyari parkir. Tapi kalau udah ambil tiket, Loa, aku pasti dapat parkir dekat pintu. Bener. Gitu lah ya. Boleh percaya, boleh enggak. Jadi apa ya, ada yang bilang mungkin Mbak Dani bilang Loa itu mestakung ya, semesta mendukung ya kan, atau manifestasi gitu ya. Kalau kata Miss A itu dia mau manifest dulu jadi supply chain manager katanya. Boleh ya kan. Nah itu kan semua, dan ada juga orang bilang semua dimulai dari mimpi ya kan. Nah ini kan sebenarnya kayak orang pikir kan nggak masuk akal gitu ya. Tapi ya
bisa begitu, ya kan? Nah, ini Ines mungkin mau berbagi cerita nih soal Loa nih. Lebih ke mau minta pendapat aja sih. Oh, silakan, silakan, silakan. Sebelumnya makasih Pak Ari, itu sangat-sangat termotivasi ya buat Gen Z yang satu ini. Iya, Ini Gen Z yang apa di luar dari kebiasaan. iya. Dia ini apa? Anomali dia nih. Silakan, Nes. Silakan Mbak. Cuma mau minta perspektif Bapak aja. Perlu nggak sih atasan itu eh, memahami gitu kapasitas atau potensi dari timnya masing-masing? Kalau emang perlu, sepenting apa sih Pak gitu? Terus yang kedua, misalkan saya pengen banget kan berkembang dan berkontribusi lebih di perusahaan. Tapi kadang saya kebentur nih Pak karena saya perempuan dan dianggap anak kecil juga gitu kan. Sama lingkungan sekitar. Bagaimana sih Pak cara untuk menyampaikan permintaan tugas yang lebih menantang dari sebelumnya gitu? Karena tujuan permintaan tugas saya bukan hanya untuk menambah ilmu aja gitu, tapi saya juga ingin mengimplementasikan ilmu yang udah didapat sama ingin menuangkan ide-ide saya. Gitu aja. Asik. Oke, thank you Mbak Ines. Oke, tadi yang pertama itu perlu nggak sih atasan kita tuh tahu kapasitas kita gitu ya? Hmm. Ya jawabannya sangat perlu sih Mbak. Jadi ini kalau yang saya coba lihat dari pengalaman saya ketika punya tim gitu ya. Ini kan secara kemampuan pasti akan berbeda-beda ya setiap setiap tim ya. Nah itu secara mungkin yang semakin sering atau semakin lama di level manajerial pasti udah langsung bisa melihat gitu ya secara potensi timnya itu di bagian apa aja gitu. Nah, alhamdulillahnya pada saat itu pun saya bisa melihat potensi-potensi tim saya gitu. Jadi secara kemampuan mereka itu kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, itu bisa kita lihat. Kemudian secara loadnya lagi, secara beban kerjanya itu apakah memungkinkan atau tidak ketika kita tambah. Nah, itu saya sebenarnya akan evaluasi itu dulu. Jadi kalau memang secara kapasitas kerjaannya bisa ditambah, kemudian secara kemampuan juga dia mumpuni, biasanya saya akan langsung kasih project ke dia. Seperti itu. Nah, tadi yang kedua gitu ya, untuk tipsnya gitu, ketika minta tambahan untuk bisa berkontribusi lebih gitu. Satu yang bisa saya kasih coba masukkan adalah ketika kita coba meminta, itu hasil kerjaan kita, usahakan lebih dari yang atasan kita minta. Contoh misalkan, eh kita disuruh ngebuat dokumen ini gitu. Nah, buat dokumen kan dia sebenarnya gampang ya, udah selesai gitu. Misalnya untuk ngebuat PR ya, kalau Mbak Ines kan sekarang kan handle itunya kan, handle apa? Handle bagian eh, utility gitu ya, utensil gitu, utensil resto. Nah, dari yang diminta sama atasan kita, tolong buatin dokumennya, controllingnya untuk eh, untuk pembuatan PR-nya gitu ya. Tapi dari yang atasan kita minta, itu kita kasih lebih dulu supaya atasan itu terkesima, oh, saya minta ini tapi hasilnya bisa lebih ya. Contoh, tadi misalkan tadi ngebuat PR untuk controllingnya udah beres gitu. Nah, atasan kita kan ini lebih seneng kalau disajikan dalam bentuk visual ya, dashboard, nggak data tumpukan gitu. Nah, coba misalkan dibuatkan secara visualnya dashboardnya ketika incoming hari ini itu apa saja, kemudian yang sesuai dengan RDD apa aja, yang nggak sesuai apa aja. Jadi poinnya adalah
kita kasih lebih dulu dari atasan yang kita minta. Nah, setelah itu nanti atasan kita bisa ngeliat secara kapabilitas kita seperti apa, nanti baru tuh bakal gampang untuk minta kerjaan tambahannya. Itu, Mbak Ines. Pak. Eh, Ya, fungsinya kita tahu potensi dari tim kita adalah supaya leader juga nggak buang-buang waktu. Ya, kalau dulu eh, saya udah lihat nih kalau ada yang tidak berpotensi ya ngapain saya lakukan sesuatu gitu ya. Jadi kalau saya turun ke lapangan, yang saya datangi, yang saya kasih waktu adalah yang berpotensi. Karena kita udah lihat kan, kita udah petain, oke ini bisa maju, ini bisa maju, ini bisa maju. Itu nggak bisa maju, udah biarin aja. Ya, jadi salah ya kalau leader semua timnya harus diberdayakan ya, nggak ada cukup waktu. Ya makanya bikin peta. Oh ini bisa gue berdayakan, ini nggak bisa ya nggak usah diapa-apain atau bahkan kalau bisa diganti sama yang lebih apa namanya bisa berpotensi. Ya makanya jadilah yang bisa berpotensi. Kalau nggak lama-lama leader kamu juga males, ya kan? Gitu loh. Ya Tambahan itu Pak aja. Haji. Yes, silakan Pak Roni. Jadi eh, kalau yang pertanyaan nomor satu tadi ya dari Ines, saya menambahkan bahwa seorang leader itu ya saya sepakat bahwa kita harus tahu kapasitas tim kita seperti apa. Nah, kalau kita sudah terbiasa menjadi leader, biasanya kita sudah tahu tanpa menggali lebih dalam, gitu. Menggali lebih dalam, oh karakter orang ini seperti apa dan apa yang harus kita lakukan terhadap masing-masing tim, gitu kan. Nah, biasanya kalau kita sebagai seorang leader itu benar-benar belajar dulu. Kita harus belajar bagaimana caranya mengenali tim kita lebih dalam. Akhirnya ketika kita sudah menjadi manajer, tanpa kita mengenali lebih dalam, kita sudah tahu orang itu potensinya mau jadi seperti apa, gitu. Nah, sedikit mungkin Reza juga kan, bahwa contoh saya itu kalau sebagian orang 80% mengira saya adalah toxic leader atau otoriter ya dari tahun dulu tahun 2008 sampai saya terakhir berkarir tahun 2024 terakhir ya. Misalkan kita karakternya otoriter, kita harus belajar menjadi orang yang delegatif. Kita belajar menjadi orang yang transformatif, seperti itu. Nah, Ari, mungkin saya ke Ari CV ya, Ari ya. Gitu ya, Ari ya. Udah, terserah kamu, Ri. Yang penting ini jalan. Bener ya, Ari, gitu ya. Jadi, saya karena saya tahu kemampuan Ari tanpa saya drive, gitu. Saya tahu Ari mampu, makanya saya tertarik waktu itu nge-hire Ari karena orang ini bisa di drive dan orang ini bisa bisa menjadi pion saya gitu loh. Nah, ini yang saya biasanya baca, saya punya orang ini punya potensi lebih nih gitu. Nah, kalau sama Ari saya tulis CV, kalau sama tim yang lain ada yang transformatif, kalau yang operasional itu saya otoriter dan itu nggak pernah hilang gitu. Nah, memang sebagai seorang leader itu wajib kita itu harus bisa memahami tim kita yang ada di bawah. Bukan hanya kita bagaimana caranya. Saya pernah membaca ya di LinkedIn itu bagaimana caranya kita ya itu paling membantah itu. Saya paling nggak suka dengan kata-kata kita menjadi seorang atasan itu pengen respect. Karena kalau kita sebaik apapun jadi atasan, jadi seorang leader, pastinya ada sebagian besar yang tetap nggak suka sama kita, gitu ya. Jadi kalau saya sebagai seorang leader, bagaimana caranya memahami tim saya butuh apa kita penuhin, ya. Yang penting tidak ngeluncak saja gitu. Nah, terus ada tadi yang nanya bagaimana kalau misalkan atasan kita tanyain terus kita minta tugas nggak dikasih nggak dikasih kerjaan tambahan seperti itu kan. Nah, kalau saya simple
Kenapa saya bisa cepat berkarir? Karena apa? Ketika saya punya atasan seperti itu, saya tinggal gitu. Karena ketika saya memiliki atasan seperti itu, orang yang tidak memberikan tugas ke timnya itu adalah karakter orang yang tidak percaya ke tim, gitu. Sehingga dia punya pemikiran bahwa kalau nggak ada saya, tim di bawah ini nggak bisa jalan, gitu. Jadi biasanya orang yang seperti itu tuh kita kalau di bawah orang seperti itu nggak bakal bisa naik-naik. Percaya sama saya. Lebih baik kita tinggalkan perusahaan tersebut atau kita ganti divisi gitu kan. Cari atasan yang bisa memberi ruang kepada kita gitu. Jadi kalau kita menemukan karakter leader kita yang menurut saya kalau kita minta tambahan kerjaan nggak dikasih atau alasannya ada aja dan segala macam itu adalah atasan yang tidak mau dikalahkan oleh timnya yang di bawah gitu. Biasanya dia merasa kalau nggak ada saya nggak jalan nih, karena yang tahu cuma saya doang gitu. Nah itu sih, jadi teman-teman kalau misalkan punya atasan seperti itu lebih baik ditinggalkan gitu. Itu sih dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Iya. Nah ini nih yang saya kangenin dari Pak Roni ya. Jadi Jadi ketegasan beliau itu saya iya. banyak Jadi belajar sih. ada ini juga nih, Rik, berarti, ya kan? Jadi kan orang selalu bilang, kita nggak bisa pilih atasan kita, ya kan? Kalau menurut Pak Roni malah salah. Udah pilih aja atasan. Kalau nggak cocok, atasan kira-kira nggak bisa membuat kita berkembang, pilih yang lain, ya kan? Chances kita akan dapat yang sama atau yang lebih baik, gitu kan ya? Nah, Benar, benar Pak. tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, ya udah kita di situ, gitu kan? Kita nggak berkembang sama leader itu, ya kan? Nah Benar, ini benar. benar banget. Makanya saya tuh selalu menangkis kalau di LinkedIn ada orang yang bilang sebagai atasan, sebagai leader kita itu bagaimana caranya menjadi seorang leader yang di-respect oleh timnya. Itu bullshit menurut saya, Pak. Gitu. Itu hal yang bullshit. Kita jangan pernah beranggapan bahwa kita sebagai seorang leader pengen di-respect sama semua orang. Enggak. Bahkan sama perusahaan-perusahaan itu bisa mengkhianati kita kok, gitu ya. Jadi kita bagaimana, saya lebih suka orang seperti Ari gitu. Yang penting mau belajar bagaimana caranya karirnya cepet gitu kan. Nah, itu ciri yang bagus gitu kan. Makanya saya tuh ini sedikit share pengalaman ya. Saya dari dulu selalu meroadmap karir saya mau seperti apa. Jadi saya ingat ya waktu saya pertama berkarir itu umur 18 tahun. Kalau Ari tadi dari staff VPIC, saya dari helper gudang, Pak. Yang di sini ada yang jadi helper gudang mungkin. Saya itu dulu sebagai seorang helper gudang gitu. Saya punya mimpi bahwa umur 35 tahun saya harus menjadi CEO gitu kan. Itu hal yang nggak mungkin, mustahil dari helper menjadi CEO gitu kan. Nah, terus ternyata umur 35 tahun sekarang saya udah bisa menjadi CEO dan membuat perusahaan sendiri gitu. Tetapi terpaksa ya, Ria. Sehingga saya menjadi seorang CEO dan membuat perusahaan sendiri gitu. Tetapi pas gitu dengan roadmap saya, kalau misalkan saya umur 24 saya harus menjadi manajer, umur 27 saya harus menjadi senior manager, umur 30 saya udah harus menjadi GM gitu. Umur 35 saya harus menjadi CEO. Itu saya roadmap. Dan saya setuju dengan Ari tadi dan Pak Aji, kita harus benar-benar melihat dari sisi manapun ya. Harus berjalan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, itu silakan kalian sendiri yang bisa mengatur gitu. Itu sih. Oke, mantap Pak Roni. Terima kasih Pak. Oke, di sini mungkin ada yang mau sharing-sharing tentang perjalanan karirnya. Pak Panca, silakan Pak. Oke, suara saya terdengar, Mas Ari. Terdengar? Oke, sebelumnya selamat malam. Terima kasih Mas Ari dan teman-teman yang lain dari ASCI. Nama saya Panca, Pak. Saya juga baru ya di SCM, karena sekarang saya kan lagi program MT, tapi di SCM, di perusahaan manufaktur. Nah, background-nya juga sebenarnya teknikal kayak Mas Ari, tapi ketika kerja pertama kali kan di SCM gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apa sih sebenarnya momen yang bikin Pak Ari itu klik gitu ke SCM, momen apa dan momen apa yang bikin waktu itu Pak Ari yakin untuk oke, I'm going to pursue my career di SCM gitu. Oke. Thank you.
Itu. Pertanyaan dari fresh graduate ya. Yang Mas. Tapi ngomong-ngomong Panca dari apa jurusan apa? Saya dari manufaktur steel, Pak. PT Garuda Yamato Steel. Oh, itu pekerjaannya kan? Kalau kuliahnya? Oh, kuliah, maaf. Salah dengar. Saya dari ITB, Pak. Teknik Metalurgi. Sebenarnya background-nya metalurgi itu ya untuk manufacturing. Cuma ketika kerja kan dapatnya di manajemen trainee SCM. Nah, gitu. Nah, kebetulan juga setelah selesai program ini memang sudah ditawarkan sama plan manager itu untuk pindah aja ke pabrik kan biar sesuai sama jurusan. Nah, cuma saya lagi galau nih, makanya saya mau nanya maksudnya apa sih momen klik yang bikin orang-orang yakin kayak oh I'm going to pursue di SCM walaupun bukan jurusannya SCM gitu yang kayak Mas Ari lakukan sekarang karena kan di chemical engineering kan sebenarnya bisa juga kan ke pabrik untuk Proses di posisi yang engineer. sekarang gitu. Ya, quality manager ya kan. Betul. Oke, berarti ini lagi di persimpangan jalan ya. Betul, Pak. Oke. Terima kasih semuanya. Ya, tolong kasih pencerahan, Ri. Oke, ini jangan sampai salah nih, karena nanti kalau sampai salah menentukan ya nggak jalan mau ke karir SCM orang ya. nih, Pak. Iya. Oke, Mas Panca untuk di program MT-nya untuk menghandle di departemen apanya, Mas Panca, di SCM-nya untuk Saya menghandle di logistiknya Direktorat kah? SCM, Pak. Jadi memang semuanya sih ketika memang ada berhubungan sama procurement, ya saya ke project procurement. Tapi sekarang saya lagi mengembangkan untuk raw material sih. Saya sekarang lagi fokus di raw material. Nah, cuma memang karena kita raw materialnya itu adalah 80% pembelian dari seluruh perusahaan, makanya memang banyak bersinggungan baik sama PPIC ya ketika misalnya kita mau jual stock of name, harus dicek stock levelnya, jadi saya ke PPIC. Atau misalnya ketika kita mau melakukan evaluasi vendor itu saya lagi ke procurement gitu. Nah, jadi memang karena SCM kan memang sangat-sangat luas ya. Nah, makanya saya kadang kalau lagi project ya ke sana kemari gitu. Oke. Jadi fokusnya ke inventory berarti ya saat ini ya. Iya, Raw mesti material ke tadi ya. inventory. Betul-betul. Raw material. Oke, di sini yang saya bisa sharing adalah jujur pada saat saya awal masuk pun Mas Panca ya, saya itu bingung di PSI itu kerjanya ngapain sih gitu ya. Sampai akhirnya ya saya melihat PPIC itu seru karena kerjaannya nggak ngebosenin. Beda kalau misalnya kita kerjanya rutinitasnya itu aja gitu ya. Jadi pertama kali yang saya bikin tertarik adalah nggak ngeboseninnya. Di SCM itu dinamikanya sangat luar biasa. Terus di departemen yang tadi Mas Panja sebutkan juga bisa kemana-mana ya. Jadi itu yang ngebuat saya, oh PPSC ini nggak ngebosenin. Tapi saya waktu itu belum ngeh nih, kalau PPSC itu masuk ke dalam SCM. Masih belum ngeh. Terus baru-baru ngehnya adalah ketemu postingannya Pak Aje tentang SCOR. Nah baru tuh dari situ, oh ternyata SCM tuh gini ya. PPSC ternyata masuk ke SCM ya. Berarti saya baru tahu PPIC masuk SCM adalah 2023, Mas. Justru PPIC itu otaknya supply chain management. Nah, dari itu saya baru ngeh kan, ternyata PPIC sibuk banget ya. Jadi kayak jantungnya perusahaan ya. Nah, dari penjelasan Pak Aceh connect tuh, oh PPIC kenapa gini? Karena dia eh, termasuk ke SCOA, termasuk ke plan, jadi otaknya yang mengorkestra ke semua departemen gitu. Nah, itu jadi makinlah saya cinta sama yang namanya supply chain. Makanya kalau bio di lingin saya gitu ya, I love supply chain. Nah, karena saya bisa melihat bahwa yang pertama saya tahu PPIC itu kerjanya nggak ngebosenin. Terus ternyata di dalamnya SCM itu luas sekali. Jadi nggak hanya PPIC, tapi bisa ke logistik, bisa ke procurement, bisa ke manufaktur. Jadi malah target saya saat ini adalah saya mau pivot karir. Jadi saya mau keluar dari PPIC-nya untuk bisa masuk ke dalam departemen SCM yang lain. Jadi itu Mas Panca yang saya bisa kasih adalah karena saya orang tipe yang suka dengan tantangan. Jadi saya nggak suka yang kerjaan yang monoton.
yang ngebosenin gitu ya. Sama ya saya melihat di SCM ini orang-orangnya sangat hebat gitu. Jadi nggak perhitungan ketika mau berbagi, mau sharing, itu bersyukurnya kita masuk ke dunia supply chain, itu orang-orangnya baik banget untuk sharing-sharing. Seperti itu, Mas Panca. Oke, thank you Pak Ari. Saya juga mau makasih nih sama SCI karena saya kan Hmm. sebagai orang yang nggak tahu supply chain sama sekali, terus ketik di YouTube, akhirnya saya nonton-nonton ya podcast terkait SCOR, terus juga saya jadi tahu tentang decoupling point dan itu sebenarnya sudah pernah saya temukan di kerjaan ya selama kerjain project. Terus saya kayak, oh ini yang dimaksud manajer saya terkait MTS, MTO, saya jadi belajar lagi gitu dari SCI. Maka ini juga saya kebetulan follow Instagram terus temu hari ini ada jadwal untuk Zoom, makanya saya langsung join dari awal. Kebetulan juga pas banget tentang karir di SCM ya, karena itu juga yang saya tanya-tanya dari kemarin. Jadi kayaknya hari ini memang LOA-nya destiny, bekerja ya. betul. Sepertinya memang destiny ya untuk ikut Zoom malam hari ini, karena memang topiknya pas. Makanya ini Udah dari tadi subscribe saya belum, Mas? nyimak. Udah subscribe belum? Oh, udah Pak. Oh, udah ya. Thank you semuanya. Saya mau dengar lagi Oke, thank you Mas sharing-sharing. Panca. Ya, Komunikasinya bagus Mas Panca. Salut. thank you Pak Ari dan yang lain. Tadi Reza Irawan kayaknya angkat tangan. Waduh, ini Pak, boleh bercerita sedikit nggak Pak tentang perjalanan karir saya? Nah, Mungkin sedikit aja silakan. sih. Ya. Banyak Ya, juga nggak selamat. apa-apa aja. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Reza Irawan. Di sini saya sebagai PPIC sedikit menceritakan ya perihal perjalanan karir saya. Di sini saya ada teman karir saya juga di Mas Franky, Pak Ari, dan Pak Roni. Mereka adalah orang-orang hebat yang banyak belajar. Saya banyak belajar dari mereka. Dari saya dulu adalah inventory planning ya di sebuah apotik, apotik Wellings kalau tahu itu dari Era Jaya. Nah di situ ada head ECM saya yang namanya Pak Bayu dulu. Pak Bayu ini saya dipercayakan bekerja di sana. Setelah saya melamar selama 8 bulan tidak ada yang menerima saya, akhirnya head ECM dengan nama Pak Bayu ini menerima saya. Alhamdulillahnya Pak Bayu mempercayakan tanggung jawab yang tentang inventory planning segala macam, warehouse dan lain hal sebagainya. Di situ saya banyak belajar tentang inventory planning ya untuk menschedulekan barang kemana aja, tentang produk, retur dan lain-lain. Nah setelah itu mungkin saya pindah itu karena ada beberapa hal. Yang pertama, pekerjaan saya tidak menambah ya. Mungkin saya gila kerja juga mungkin kayak Pak Hari. Bukan gila kerja sih, gila ilmu ya. Gila ilmu. Jadi mungkin kayak saya stuck di sini-sini aja, tidak ada pembelajaran hal lagi. Terus saya mencoba melamar dulu ada di Gacuan sebagai staff ya, staff VPIC. Nah, di situ saya di interview oleh Pak Ari dan Mas Fauzan dulu ya. Nah, di situ saya alhamdulillahnya langsung diterima ya, langsung dengan Pak Ari dan Mas Fauzan. Di situ, wah, di Megacon nih banyak banget ya triki-trikinya, permasalahannya, problem solving. Wah, di situ seru banget sih. Nah, dulu saya tuh tidak tertarik ya sama sekali dengan PPIC, warehouse dan lain-lain. Setelah saya nyemplung di inventory planning di PPIC, kayak wah ini kok bikin penasaran, kok ada masalah ini harus dikelarin yang ini dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Jadi di sini banyak belajar terus jadi pengen banyak tahu tentang supply chain. Jadi mungkin yang fresh graduate yang masih belum mengerti supply chain, coba nyemplung dulu selama setahun atau 2 tahun, kalian pasti penasaran dan bikin ketagihan. Nah, di situ saya belajar banyak dari Pak Ari tentunya banyak banget dan Pak Roni juga tentang supply chain, tentang PPIC. Kadang-kadang mereka belajar di luar jam kerja, mereka mengajarkan sesuatu tentang supply chain, PPIC. Jadi mungkin banyak pembelajaran yang bikin saya senang, bikin saya penasaran, yang membuat saya sekarang mungkin mendapatkan ilmu-ilmu tentang supply chain. Mungkin seperti itu sih Pak Ari, Pak Roni, dan Pak Haji, dan lain-lainnya. Makasih semuanya. Selamat malam. Thank you, Ja. Ini
Di layar kelihatan nggak? Saya Kelihatan, Pak. lagi nunjukin buku John Maxwell tentang leadership. Ini kenapa? Karena malam ini ada kejutan, ya. Jadi jangan live dulu, ya. Jangan live dulu. Malam ini ada kejutan, ya. Nanti di penghujung acara ini saya akan kasih satu pertanyaan, ya. Yang bisa jawab nanti dapat buku leadership dari John Maxwell, persembahan dari Pak Roni. Thank you ya Pak Roni. Mantap. Sama-sama Iya. Pak. Mantap, Jadi Pak. biar sama-sama melek kalau kita itu yang bisa memilih atasan, bukan atasan memilih kita. Nah, itu ya kan. Jangan pasrah, itu intinya kan. Oke, ada dari siapa nih yang resen? Mas Mas Tri Tri, ya. Santoso. Trisan, ya. Mas Trisan ini barusan bergabung jadi excellent membership kita. Ya. Selamat malam Pak Aji. Ya, malam. teman-teman semua. Asik ya Bayu. Ya. Nah, tadi sempat saya join dari awal. Nah, tapi setelah itu HP ngehang dikit, jadi mati. Nah, ini ganti pakai malum lah ya, HP lungsuran istri. Oke Pak, jadi gini. Tadi sih saya sempat message juga di chat. Nah, tadi untuk terkait dengan kondisi saya. Kondisi saya itu maksudnya kondisi saat ini. Nah, sebelumnya itu pengalaman saya ini 11 tahun, hampir 12 tahun ini di satu perusahaan grup yang sama. Nah, perusahaan grup yang sama. Nah, ini sih sebenarnya perusahaan grup yang bisa dibilang ya salah satu yang bisa dibilang monopoli dan monopoli barang di Indonesia juga lah. Mungkin nanti bisa sharing juga. Nah, jadi 11 tahun pertama itu saya di Cikarang, Pak. Nah, di Cikarang. Tapi setelah itu saya dapat semacam tantangan buat pindah ke cabang. Nah, saat pindah ke cabang di sini itu memang ada beberapa sebelumnya itu pengalaman-pengalaman sebelumnya orang yang pindah dari Cikarang terus kemudian ke cabang ini yang sekarang cabang Sidoarjo. Nah, itu pada mental semua, Pak. Pada mental semua, keluar semua. Nah, setelah saya alamin di 7 bulan ini, nah ternyata memang benar Pak. Ya, tadi saya sempat kirim juga pesannya secara detail juga. Nah, ternyata dari gudang cabang ini yang baru berdiri di 4 tahun itu punya banyak masalah. Salah satunya adalah masalah-masalah proses dasar yang memang mereka belum memahami. Nah, jadinya mungkin yang saya diminta untuk di sini itu bagian improvement ya. Nah, itu jadinya saya masih berkutat dengan proses-proses harian bahkan proses-proses dasar yang harus diperbaiki. Nah, 4 tahun ini juga bukan waktu yang singkat karena 4 tahun ini ternyata dari proses-proses yang salah itu, nah itu tuh sudah semacam menumpuk masalah. Nah, menumpuk masalah. Bahkan sampai ada 2 tahun ini nggak ada stok opnam. Nah, ini mau ada rencana stok opnam di bulan Juli. Nah, itu proses dasar mulai dari proses, sorry Pak, tadi untuk saya kan di gudang, nah untuk di warehouse-nya. Nah, jadi untuk proses dasar mulai dari picking, putway, nah itu banyak untuk yang menurut saya masih belum sesuai. Nah, karena banyak turnover dan lain-lain. Nah, dari sini kemudian dari manajemen ataupun dari atasan, manajer, nah itu dia meminta buat instan output atau instan hasil lah. Nah, dari saya perpindahan di sini. Nah, menurut saya itu jadi saya belum bisa melakukan semacam perubahan yang instan atau hasil yang benar-benar terlalu yang kelihatan banget karena saya harus dituntut dengan ini sedangkan saya belum bicara masalah strategi tapi dasar-dasar aja mereka belum paham. Makanya kalau saya udah bahas masalah strategi, contoh untuk output biar dapat berapa CBM dan lain-lain, mungkin mereka bakal kebingungan. Nah, di sini tadi saya sempat minta saran. Nah, bahkan sampai atasan saya, nah itu semacam ada doktrin. Doktrin semacam ya udah kalau memang ada tim nggak perform, kebetulan atasan saya kan juga pindah dari Cikarang berbarengan dengan saya. Nah, kalau memang nggak perform ya udah, kemudian SP1, SP2, terus kemudian ya udah keluarin, ganti dengan yang lain. Nah, terus di situ juga ada juga tanpa menunggu kontrak habis. Kebetulan di Surabaya, di Sidoarjo ini kontraknya udah pada habis. Sebagian besar adalah tim karyawan kontrak. Nah, di sini saya sempat berpikiran juga dengan kondisi ini. Bahkan kemarin itu ada 2 ASM baru. Nah, dengan secara pengalaman itu menurut saya juga bisa dibilang
sangat berkompeten lah. Nah, tapi saat masuk ke perusahaan ini, nah itu mereka itu bahkan selalu sharing ya, kok di sini kayak saya kayak jadi orang yang nggak bisa apa-apa gitu. Nah, dengan keadaan yang menurut saya tadi dengan proses dasar yang dasar-dasar itu perlu diperbaiki semua, Pak. Nah, menurut saya mungkin saya minta saran juga, Pak, untuk kondisi ini ya kan, kondisi ini. Nah, terus kemudian siapa tahu juga dari saran ini nanti saya bisa terapkan di perusahaan saya juga, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Panjang ya. Gimana, Ri? Oke, thank you, Mas Rizan. Jujur ini saya alami pas awal masuk Hmm. ke timnya Pak Roni gitu ya. Jadi sebenarnya dari yang Mas Trisan coba jabarkan tadi, itu solusinya udah disampaikan sama atasan Mas Trisan sih. Yang tadi diinfokan bahwa ya yang emang nggak sesuai gitu ya, jadi gantikan gitu. Nah, PR-nya adalah kalau pada saat yang saya lakukan pada saat itu, saya mendengarkan keluhan dari customer saya dulu. Jadi dari semua masalah, itu saya coba prioritasin dulu nih. Yang paling utamanya mana yang harus diberesin. Nah, pada saat itu saya prioritaskan adalah suara dari customer PPAC. Jadi pada saat itu adalah dari tim operation, dari tim sales lah ya, kalau di manufaktur gitu. Jadi itu yang coba saya dengerin dulu. Saya coba ambil poin masalahnya di mana, root cause-nya di mana. Nah, itu yang saya selesaikan. Jadi saya fokus ke suara customer saya dulu. Kemudian selain itu, ketika kita mau memikirkan secara strategik, itu kita harus punya tim yang memang secara kompeten, secara problem solving, itu tanpa kita harus arahin mereka udah bisa solve sendiri. Nah, bersyukurnya saya punya tim itu dan saya dapat dari SCI juga, gitu. Jadi ketika saya hire orang yang emang secara kapabilitas, secara kemampuan, itu bisa menyeimbangi saya. Jadi saya nggak perlu membuang energi cukup banyak gitu. Jadi bisa lebih mikirkan secara strategiknya seperti apa. Nah, itu mungkin yang perlu Mas Trisan lakukan adalah menemukan orang yang tepatnya. Kira-kira gitu sih. Oke, menemukan orang yang tepat tadi ya. Nah, itu kan memang butuh proses juga ya. Artinya kita Ya. butuh rekrutmen dan lain-lain ya kan. Bahkan harus ada beberapa kandidat yang memang harus kita pilih-pilih ya, Pak ya. Nah, cuma memang ada beberapa masalah yang salah satunya ya tadi terkait dengan manajer yang pindah juga ikut ke cabang ini. Nah, itu kan setiap manajer kan pasti juga butuh semacam improvement ya kan, ataupun apa efisiensi cost apa yang bakal bisa didapatkan di sini. Nah, salah satunya adalah mungkin manajer lama yang di sini itu sudah buat semacam restruktur ataupun struktur yang menurut saya itu udah ideal. Nah, tapi dengan manajer baru di sini, nah itu dituntut dengan ya kita harus survive dengan orang yang ada. Nah, jadinya tadi untuk kita mencoba untuk cari orang yang luar tadi dengan mungkin proses ataupun yang saat ini instan mungkin belum bisa. Nah, keadaan inilah yang mungkin dituntut jadinya yang di endingnya itu adalah turnover di perusahaan ini jadi tinggi, Pak. Bahkan selevel supervisor. Bahkan saya aja itu ada di departemen saya itu ada 3 supervisor. Itu resign bahkan bersamaan. Salah satunya mungkin secara pekerjaan job desk-nya terlalu eh, kompleks. Terus kemudian ketekanan pun dari atasan. Nah, itu menurut saya dukungannya juga kurang. Nah, sekarang bahkan yang lebih itu adalah dari segi ASM atau asset manager itu juga ada yang resign juga. Nah, makanya ini semacam ya kita tahap membangun. Nah, tapi tahap membangun itu kita butuh juga support dari atasan tadi gitu, Pak. Nah, cuma kondisi ini kok menurut saya jadi benar kata dari yang orang si ASM yang dengan pengalaman banyak tadi. Di sini tuh kita belum bisa memikirkan improvement ke depan atau sekelas ASM mungkin memikirkan mungkin setahun ke depan atau mungkin apa namanya 2 tahun kemudian kita mau bawa kemana ya kan. Nah,
Cuma itu belum bisa. Jadi kita semacam kayak masih berkutat dengan proses-proses harian. Nah, Ya, itu betul. Pak. Ya, itu salah satu ini ya bottleneck ya. Nah, saya bersyukur kan waktu itu saya punya Pak Roni yang emang ketika saya butuh tim, ya dari Pak Roni pun support gitu. Jadi dari atasannya support, kemudian ketika saya punya tim juga nemuin tim yang pas. eh Memang kalau memang dari akarnya belum diselesaikan agak susah sih. Banyak, PPIC juga banyak orang PPSI di malam ini. Nah, oke, bagus. ya, thank you Pak Roni dan thank you Ari untuk acara kita malam ini. Mungkin ada closing statement dari Ari, petuah-petuah bagaimana buat kita dari entry level menjadi manager level. Ya, Ari. Oke, Pak. Ya, ini di closingnya juga mungkin bisa kita simak bareng-bareng ya. Jadi perjalanan dari staff ke manajer itu bukan perjalanan yang cepat, tapi sangat mungkin untuk dilalui. Saya percaya siapapun bisa menaiki tangga karir asal punya niat, punya usaha, dan mental siap belajar yang penting. Kemudian jangan takut mulai dari bawah, karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini, itu fondasi untuk tangga berikutnya. Terima kasih, saya harap perjalanan karir saya itu bisa menginspirasi untuk teman-teman semua menaiki tangga karir masing-masing. Dan satu lagi mungkin ini ketika saya baru join lagi ke perusahaan saat ini, saya ketemu atasan yang oke banget kata-katanya. Jadi beliau bilang seperti ini, terkadang kita hanya untuk mengejar di dunia aja ya, kebahagiaan dunia. Tapi kadang kita lupa untuk meminta untuk kebahagiaan di akhirat. Dan passion kita, kesukaan kita itu sangat bagus kalau mensupport kebahagiaan kita nanti di akhirat nanti. Nah, saya mengambil kata-kata itu karena saat ini passion saya, kesenangan saya ada di supply chain. Mudah-mudahan dengan sharing malam ini tentang supply chain, dengan sering sharing, sharing itu bisa menjadi amal kita untuk di akhirat nanti. Seperti itu, Pak Aje. Terima kasih untuk Luar teman-teman semua, biasa. Pak Yudi. Luar biasa. Mantap, luar biasa. mantap. Luar biasa ya. Jadi kombinasi antara, jadi gini, malam ini tuh Ari berpesan ke kita, bukan cuma menaiki tangga korporasi, ya. Jangan hanya memikirkan dunia, tapi juga memikirkan di dalam. Ya, jadi intinya jangan gila dunia, ya kan? Jadi kita ini tidak mengajarkan buat kita di sini, oh yuk kita kejar dunia gitu, kita kejar posisi manajer gitu, enggak, ya. Tapi bukan berarti itu nggak penting. Kejar dunia itu penting, tapi kejar dunia yang akan memberikan bekal kita di akhirat itu juga penting, ya. Jadi intinya itu, ya. Thank you Ari, thank you Pak Roni, Pak Yudi, semuanya, Mas Tri Santoso, Danu, ya. Thank you, selamat dapetin buku dan semuanya yang hadir di sini. Kita ketemu lagi 2 minggu dari sekarang ya dengan topik yang tidak kalah menariknya. Pak Yudi, ada apa nggak? Ada pengumuman apa nggak kita? Sementara sih belum Belum ada ada sih Pak ya? Haji. Belum ada ya? Belum ada. Oke. Mungkin kita next event kita tuh mungkin bulan depan ya. Untuk webinar itu bulan depannya adalah webinar mengenai Lean Six Sigma. Ya, Lean Six Sigma dan akan dibawakan oleh Mas Agus Wahyono. Ya, masih ada nggak Mas Agus di sini? Apa udah? Pak, gurunya itu Pak. Nah, Masternya. itu ya. Jadi Lean Six Sigma akan dibawakan oleh Mas Agus Wahyono ya sepanjang bulan Juni ya. Jadi mulai 13 Juni. Mulai 13 Juni hari Jumat malam kita akan belajar Lean Six Sigma ya. Nanti registrasinya sama flyernya akan kita buka dan kita share di grup. Saya juga akan share di LinkedIn ya buat teman-teman yang mau join silakan. Seperti biasa investasinya sangat terjangkau tapi ilmunya nggak main-main ya. Oke, selamat malam. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di acara ASCI berikutnya. Terima kasih.
Terima Terima kasih kasih Mas Pak Ari, Roni, Pak Ade. Makasih, makasih Mas Semuanya. Reza, Mas Danu, Good night, ya all. Mbak Ima, Have a good Mbak night's sleep. Ines, Miss Makasih. Ai. Bye, Miss Ayu.